Lovely People semuanya, balik lagi di channel Raisa Brotasmoro. Nah, hari ini saya mengundang seorang coach. Wah, coach apa nih ya kira-kira? Beliau ini sudah berpengalaman untuk membantu ribuan orang melalui seminar-seminar, kelas pelatihan, online streaming, dan juga konsultasi private tentang relasi cinta dan juga rumah tangga yang sehat. Wih, seru ya. Kira-kira siapakah beliau? Tada! Tiada lain dan tiada bukan, ini Coach Lex. Apa kabar, Coach? Terima kasih, kabar baik. Gimana dok kabarnya? Sehat, senang banget nih Coach bisa datang ke sini. Thank you loh ya. Hari ini lagi nggak ada yang konsultasi? Ada, Oh, cuman ada? ini kan spesial ya. Oh, spesial. Diundang di sini ya. Pakai saya telur. siap. Oke. Senang banget karena di sini banyak yang mau curhat ceritanya. Jadi curhat titipan tim, ya kan? Nah, ini akan sangat menarik Lovely People karena memang Coach Lex ini fokus di bidang percintaan, istilahnya gitu ya. Betul. Wah, kenapa awalnya apa yang membuat Coach Lex dipanggil Coach Lex dan membahas tentang ini pasti kan ada sejarahnya dong ya? Oke, ini cerita 18 tahun yang lalu dok. Oh, 18 Jadi tahun. ya sekitar hampir, ya 18 tahun lebih, tahun 2006 tepatnya. Kita memulai seperti ini karena pada saat itu banyak orang-orang yang bingung kalau mau bertanya tentang hubungan tuh kemana. Oke. Era itu dok beda. Kalau sekarang kan medsos ya, nanya Medsos. dikit ke medsos ada jawabannya. Sekarang ada AI. Tapi pada saat itu kalau bertanya-tanya kayak gini kan pilihannya kalau nggak ke temen atau ke rubrik yang ada di majalah-majalah itu, ingat gak dok? Iya bener, tabloid, Ya, majalah. rubrik yang ngirimnya kapan, dijawabnya kapan. Belum tentu dijawab juga. Ya, belum kan? tentu dijawab juga. Jadi pilihannya terbatas banget. Ada juga sih buku-buku. Cuman gak banyak individu ataupun lembaga yang menyediakan pengetahuan tentang relasi cinta yang baik. Jadi kita mulai di tahun 2006. Relasi cinta yang baik. Wih, keren tuh ya. Terus akhirnya apa yang mendorong Coach Lex? Backgroundnya apa nih? Kalau backgroundnya saya dari ilmu linguistik Inggris pada saat itu, Oke. universitasnya. Tapi abis itu saya ngambil kelas-kelas tambahan untuk pengembangan diri khusus relasi dan ilmu coaching. Memang ini ya, coaching untuk relasi. Coaching ya? untuk relasi. Oke. Gitu. Jadi memang kalau coaching itu orang suka beda apa bedanya coaching sama psikolog misalnya. Kalau misalnya. psikolog kan kita bicara soal menyembuhkan luka batin, trauma. Zaman sekarang inner child ya dok ya. Betul. Istilah-istilah itu. Kita bicara apa yang ada di belakang, pengen dipulihkan. Itu udah paling tepat perginya ke psikolog. Kalau coaching itu kita bicara ke depan. Kita bicara kayak bagaimana supaya hubungan lebih sehat. Jadi bukan menyembuhkan tapi meningkatkan kualitas gitu. hubungan. Meningkat kualitas hubungan dari yang biasa saja jadi harmonis. Oh gitu. Gitu. Nah itu pilihannya gak banyak karena sekarang pun di media sosial yang nanyanya tuh tentang penyakit-penyakit lah kayak pasangan aku toksik, ya, kayak gitu-gitu. Disorder ini. Ya apapun yang sifatnya memang sudah negatif, ada gangguan, itu memang paling tepat ke psikolog. Tapi kalau kita bicara gimana supaya badannya lebih sehat, gitu kan. Sama kayak kalau kita badan kita sehat, kita perginya kayak ke personal trainer misalnya, atau ke nutrisionis, ya kan, untuk meningkatkan supaya lebih baik lagi. Nah sama, jadi untuk hubungan yang sehat, nah salah satu pilihan yang terbaik ya saat ini adanya di saya. Oke, makanya akhirnya keluar nih kata-kata panggilannya Coach Lex gitu ya. Betul. Paling sering apa sih yang dikonsulin nih, yang dikeluhkan sama sebutannya klien ya? Ya, kita sebutnya klien. Ya. Kalau yang paling sering muncul nih dok ya, keluhan tentang pasangan aku tidak seperti ekspektasi aku. Oh. Itu tema besarnya dok. Oke. Kayak ngakunya A ternyata B. Sebelum nikah gini, ternyata setelah nikah ya, kok gitu. gini. Ya, jadi di awal promonya bilangnya aku setia. Setelah menikah ternyata bandel. Atau ada juga bukan karena salah ekspektasi dari lawan ininya, tapi dari dirinya sendiri. Mereka berpikir aku sebelum nikah kan kesepian. Kalau nikah mungkin sepinya hilang. Nah, setelah nikah mereka baru sadar kok tambah kesepian dok. Nah ini jadi perbedaan ekspektasi antara sebelum dan sesudah hubungan itu adalah umbrellanya dari apa yang biasa sering kali paling banyak muncul dikeluhkan. Oh gitu. Oke. Tapi kan memang ya aku penasaran. Kalau untuk konsultasi masalah kayak dalam pernikahan gitu ya. Kan gak semua orang tuh sebenarnya bisa terbuka ya. Betul. Apalagi dianggap tabu kan kebanyakan betul. buat orang kita nih. Betul. Ada caranya nggak atau gimana sih caranya coach nih untuk membangun koneksi gitu. Biar nyaman orangnya bercerita, menggambarkan hubungannya seperti apa gitu. Nah ini perbedaannya nih, kalau saya di kelas cinta, kita bilangnya gini. Namanya kelas cinta ya? ya? Namanya kelas cinta.
ketika orang datang mau konsultasi atau di kelas besar kayak seminar gitu ya, saya akan tanya dulu sama mereka kayak what's your dream, what's your hope. Jadi ketika orang ditanya apa harapannya dan impiannya, hubungan yang diinginkan seperti apa, mereka cenderung lebih terbuka dok. Karena mereka nggak ditanya apa masalahnya ya. Iya. Langsung Ya ditanya kan? yang indah dulu nih. Yang indah dulu. Kalau misalnya kita datang ke psikolog mungkin ditanya masalahnya apa. Iya. Gitu kan, langsung aduh mulai dari mana gua. Iya. Nah tapi kalau datang ke kita nanya what's your hope, what's your dream relationship. Mereka akan cerita, dream aku gini coach gitu. Aku pengen gini, suami gini, istri begini. Ketika mereka udah cerita, mereka terbawa tuh sama emosi ceritanya kayak seneng gini. Saya nggak perlu tanya masalahnya. Biasa di ujung dari cerita itu mereka koma, tapi coach, yang saya alamin sekarang keluarlah dengan sendirinya. Sekarang harapan saya di sini, sekarang saya di sini coach. Nah di titik ini mereka sudah tumpah aja tuh, udah percaya. Karena mereka tahu impiannya dihormati, impiannya dihargai. Pasti masalah saya juga dihargai. Oke. Wah keren banget ya, ini salah satu mekanisme yang sebenarnya jarang ya dilakukan sama coach-coach yang lain nih, bidang-bidang lain terutama kan. Betul. Karena fokusnya biasanya nih di masalah gitu, bukan achievement hasil goal akhirnya gitu kan. Betul. Oke, ini memang apakah permasalahan yang muncul nih dalam pernikahan ini muncul karena orang itu berpikir pendek sebelum memutuskan nikah atau karena nikah belum siap atau apa sih biasanya? Pengamatannya mantap nih dok. Oh gitu. Iya, ada macam-macam campuran dari itu semua. Salah satunya yang belum tersebut mungkin karena didesak juga oleh masyarakat. Umur ya, atau orang tua merasa anaknya sudah siap, atau orang tuanya pengen mengemong cucu atau yang lain-lain. Atau ada juga peer pressure dari teman-teman dok. Kayak teman-teman udah nikah, ini udah anak kedua, aku di mana? Iya lagi banyak yang gitu ya. Ya, jadi mereka merasa terdesak oleh eksternal, selain internalnya juga merasa kesepian ya, gitu kesepian. Jadi mereka memaksakan diri untuk masuk dalam hubungan yang mungkin saya nggak bisa bilang salah ya, tapi bukan yang terbaik. Gitu, karena banyak orang pengen cepet-cepet dok. Iya. Tidak semua cepet-cepet buruk, tapi yang namanya kalau kita lagi mau ngebut-ngebut biasa ada aja yang ketinggalan, ada yang kelupaan, ada yang nggak kelihatan. Iya sih. Jadi biasanya yang dokter bilang tadi semua faktor tadi plus pressure dari kanan kiri. Jadi ada orang yang menikah tuh bukan karena yakin tapi menikah karena takut telat. Karena kan biasanya dianggap kok perempuan kan telat nanti nggak subur, nanti kan udah keburu tua. Exactly, which is benar, itu valid. Ya kan, itu secara biologis memang benar ada faktor itunya. Tapi menjadi pertanyaan dari setiap individu kalau mau menikah ini pertanyaannya didorong karena keyakinan atau karena ketakutan. Oh gitu. Ya kan, takut usia, takut orang tua, takut teman-teman, takut diomongin orang, takut ditekan oleh yang lain, takut mantan duluan. Aduh, masa gitu ya kan? banget. Jadi itu yang mungkin kita perlu evaluasi jujur sama diri sendiri. Aku mau masuk dalam hubungan atau pernikahan ini dorongannya keyakinan atau ketakutan. Oke. Apakah mungkin ada ketakutan bahwa ya mungkin ini yang udah terbaik nanti belum tentu dapat yang nextnya pasangan yang lebih baik gitu. Iya itu kan berarti ketakutan ya. Berarti ketakutan balik lagi. Iya benar. Berarti ketakutan gitu. Iya takut. Karena kalau misalnya kita bicara keyakinan, aku yakin sama dia ini, kalau kita bicara probabilitas mungkin ada yang lebih baik dari dia. Tapi aku yakin ini yang terbaik buat aku. Jadi yakin dulu. Dia yakin dulu, bukan karena takut tidak bisa dapat yang lebih baik. Oke, jangan dari takut pokoknya. Jadi yakin ya. Yes. I see. Nah gimana caranya kita bisa yakin kalau misalnya kita tidak mengenal dengan baik nih sama pasangan kita. Betul. Banyak orang yang ngerasa bahwa zaman sekarang ya nggak usah lama-lama pacaran, atau juga lama-lama ntar nikah berubah misalnya gitu ya. Betul. Akhirnya banyak berasumsi ya udah cepet aja nikahnya. Betul. Tapi apakah waktu itu sebenarnya mempengaruhi tingkat keyakinan kita dan proses pengenalan pasangan kita? Setuju. Waktu adalah variabel penting dalam pengenalan. Namun sama kayak di dunia kesehatan juga ya dok ya. Kalau kita bicara kita sakit kepala, lalu kita minum obat, apapun obatnya, seiring waktu rasa sakitnya mereda. Jadi perlu waktu memang. Ada obat yang cepat banget kan, ada yang perlu waktu. Tapi pertanyaan saya, apakah waktu yang membuat sakitnya reda atau obatnya? Nah sama juga, untuk mengenal seseorang, waktu memang variabel penting. Gak bisa kita cepet-cepetin, gak bisa. Gitu. Namun apa yang kita lakukan sama waktu itu dok, yang menentukan kita kenal atau tidak. Berarti kualitas hubungannya saat itu? Exactly.
kualitas orang banyak sekarang bilang deep talk. Ya, deep talk contoh nih. Banyak orang pikir deep talk bicara masa depan. Kamu rencananya apa? Kamu nanti kita bakal bagaimana, orang tua kamu gimana? Which is, that's true, I agree with that. We have to talk about the future, I agree. However, deep talk yang menurut saya jauh lebih krusial adalah bicara hal-hal yang sensitif. Misalnya? Contohnya bicara soal masalah keuangan. Kita bicara, nanti keuangan setelah menikah seperti apa pembagiannya. Kapanpun kita bicara keuangan pasti ada rasa kayak, is this the right time? Dia tersinggung gak ya? Gitu loh. Atau misalnya kita bicara hal-hal yang jauh ke depan, misalnya kayak seandainya kita sulit dapat keturunan. Bagaimana pandangan kamu tentang aku? Seandainya orang tua aku di tengah jalan tiba-tiba berubah pikiran dan tidak setuju sama kita. Bagaimana sikap kamu? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang risky sebenarnya. Pertanyaan yang tegang, orang bilang sensitif. Ada yang bilang juga pertanyaan tabu. Justru lewat pertanyaan sensitif dan tabu itulah dok, menurut saya kita bisa lihat orang yang sebenarnya. Jadi, karena itu gambaran apa yang akan dijalani semasa pernikahan nanti betul, gitu kan. Betul, kalau kita nanya yang indah-indah doang gitu, kamu pengen punya anak berapa? Sederhana jawab kayak gitu. Tapi kalau kita bicara seandainya nanti dalam kehamilan harus memilih antara kandungan atau aku. Yang realistis tapi pahit gitu ya sebenarnya. Iya gitu, kamu akan pilih yang mana dan alasannya apa. Nah itu kan pertanyaan yang deg-degan juga gitu. Nah itulah pertanyaan untuk ngecek sebenarnya kita tuh kalau ngobrol bisa nyambung gak sih? Ada keterbukaan kan? Atau jangan-jangan pertanyaan sensitif itu bikin aku takut. Nah itu salah satu indikator lagi. Balik lagi. Kalau aku takut nanya berarti ada apa ya? Masih ada resiko di dalam sana. Misalnya kalau aku nanya ntar dia marah. Kalau dia marah ntar dia emosi. Kalau dia emosi nanti aku diputusin. Ya berarti bukan itu dong bukan ya. Itu ya gitu. Jadi itu salah satu cara selain kita bicara waktu, memang waktunya gak bisa dipercepat. Tapi kalaupun mau diisi dengan apa waktunya, banyak bertanya hal yang sensitif. Berarti ada kalimat yang cocok adalah menikahlah di waktu yang tepat. Betul. Which is waktu yang tepat itu tergantung kesiapan keduanya gitu ya. Exactly. Saling pengenalannya seperti apa. Nah apa aja yang sebenarnya dari Coach Lex nih, pertimbangkan ini deh gitu sebelum menikah. Saya ambil yang paling krusial ya menurut saya. Of course ada banyak multifaktor lah dok ya. Salah satunya adalah kemampuan mereka menghadapi konflik. Kemampuan menghadapi konflik. Jadi ada banyak orang nih dok yang mereka dengan bangga bilang ke teman-temannya atau keluarganya, kami tuh jarang konflik. Saya dengar kalimat itu deg-degan. Begitu ada konflik gimana nih? Iya gitu. Karena jarang konflik itu bisa arti banyak. Satu of course arti yang kita harapkan ya dok ya. Kayak happy aja, happy. Nyambung. Ya, bisa juga minim konflik karena ada salah satu pihak yang meredamnya. Supaya tidak bertengkar, supaya tidak putus. Apalagi orang kalau mau nikah. Semakin deket nikah, semakin mereka gak mau mengangkat permasalahan. Karena takutnya kenapa-napa nih. Udah perencanaan nih, jangan sampai batal nih. Iya, udah sebar undangan nih dok. Gitu kan. Jadi mereka semakin meredam dan mengubur. Nah prinsipnya apapun yang dikubur akan tumbuh. Gitu ya. Apapun yang kita tanam ya dia tumbuh. Entah tumbuh ke bawah atau naik ke atas. Jadi menurut saya kualitas konflik pada saat semasa pacaran atau pertunangan itu perlu diuji, perlu dicek. Apakah mereka konfliknya dengan meledak-ledak. Salah satu contoh yang meledak-ledak adalah kalau ngomong tuh menuduh. Kamu tuh emang kayak gitu. Atau defensif. Ya aku emang kayak gini mau gimana lagi. Oh. Itu defensif. Itu red flag ya? Iya red flag gak langsung putus ya dok ya. Enggak. Kita kumpulin dulu. Kita kumpulin. Makanya jadi kita lihat kualitas pada saat mereka bertengkar. Mereka bertengkarnya saling menyakiti atau tidak. Karena saya percaya healthy couple atau mature couple mereka kalaupun konflik. They do it healthily gitu. Dengan sehat. Mereka tidak saling menyakiti. Mereka tidak berkepanjangan. Dan yang lain-lainnya. Jadi itu mungkin faktor utama. Mau lihat berantemnya seperti apa. Kalau saya sih biasanya melihat pertengkaran itu di masyarakat itu ada dua aspek. Bener gak nih Coach Lex bisa nambahin ya? Iya. Ketika orang itu marah, dia itu pengen meluapkan emosi aja. Atau dia pengen cari solusi. Nah kan sebaiknya kalau yang mature pasti ketika marah ada sesuatu cari solusi ya. Bukan melampiaskan ke orang lain gitu. Exactly. Itu berhubungan erat dengan cara dia atau kedewasaan dia. Banget. Karena itu bisa berubah tapi. Exactly. Karena di keluarganya ngelihatnya gitu misalnya. Dia lihat papanya kalau misalnya ada apa-apa pakai marah dulu. Atau dia lihat mamanya kalau lagi mau marah pakai diem-dieman dulu. Jadi ngambek-ngambek. Iya ngambek-ngambek berhari-hari gitu misalnya kan. Kadang kan ada istilah komunikasi asertif gitu ya dok ya. Kita harus kasih tahu apa yang kita minta. Gak boleh kode-kodean.
Nah, jadi kalau ada kode-kodean atau silent treatment istilah zaman sekarang, mungkin ada yang perlu diproses dulu. Gitu. Bukannya tidak menikah, tapi proses dulu, belajar dulu, berkembang dulu. Oke, jadi memang harus ada pengenalan sih. Apakah mungkin ada dua individu yang bisa berubah nih, awalnya mungkin gak cocok gitu. Terus sekian lama waktu ketemu lagi, kok jadi cocok ya sekarang gitu, karena tingkat kedewasaan itu? Saya percaya begitu. Jadi ada banyak kasusnya gini dok, si A dan B pacaran, entah di usia yang masih sangat muda, mungkin kuliah, awal kerja, lalu di satu titik mereka putus karena masalah yang besar, entah salah satu yang kurang dewasa atau apa. Itu setelah putus lalu mereka berpacaran dengan orang lain, ada kemungkinan ketika balik lagi, mereka udah lulus sekolah yang kemarin istilahnya, gitu. Udah naik kelas, ada kemungkinan ya. Jadi justru yang putus nyambung tanpa ada jeda di antara itu yang agak khawatir. Karena abis putus kan belum tentu orangnya udah dewasa ya dok ya. Gitu loh. Jadi perlu waktu, kadang-kadang perlu orang lain. Jadi misalnya ada dia pacaran. Lalu mereka putus, si A ini ketemu sama C, pacaran sama C. Gak lama mungkin. Baru nyadar ternyata yang B itu. Gitu ya. Iya, aku salah ternyata. Ya itu proses pendewasaan memang mesti belajar, nggak bisa dicari shortcutnya menurut saya. Tapi saya suka yang dokter tadi bilang, perlu waktu, balik lagi mungkin lebih baik. Mungkin ya, asalkan sudah ada pembelajarannya dok. Nah, asalkan ada pembelajarannya itu. Masalahnya orangnya mau belajar gak nih? Iya. Kadang ada orang-orang yang memang memendam rasa dendam, akhirnya merasa bahwa yang salah itu orang lain, dianya gak mau berubah. Nah itu banyak kayaknya ya orang yang memulai hubungan karena dendam di masa lalu, akhirnya ya di masa depan saya gak mau berubah, yang salah kan pasangan saya yang dulu. Akhirnya banyak yang gitu. Banyak yang begitu, banyak banget. Dan akhirnya lucunya masing-masing merasa gitu dok biasanya. Oh iya. Jadi si A dan B putus, si A merasa yang salah B, si B merasa yang salah A. Jadi masing-masing ketika ketemu lagi gak ada yang berubah. Masing-masing menuntut pasangannya, lu yang mesti berubah. Capek, itu bukan jodoh berarti lah ya. Agak sulit nanti. Karena ternyata kadang-kadang kita akan bertemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat di saat yang memang sudah siap dua-duanya. Betul. Itu benar ya? Betul banget. Sesuatu yang tepat itu memang tidak bisa instan juga sebenarnya, tapi memang perlu proses. Saya percaya sama proses sih dok. Ya. Proses artinya berbeda-beda tiap orang ya dok ya. Gitu. Tapi memang perlu waktu, nggak bisa diburu-buru. Oke.